Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah terlebih dahulu kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya lah sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kewajiban melaksanakan solat Jumat pada hari ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini saya mendapatkan tema tentang kebangkitan Islam. Tema ini saya pikir sangat relevan dengan keadaan kita hari ini, yang memang agama kita sedang mengalami kebangkitan yang sangat luar biasa. Khatib ingin menyampaikan sedikit pengalaman. Alhamdulillah, khatib baru saja pulang berdakwah keliling di Amerika Serikat, dan apa yang menjadi kita hari ini persis seperti yang khatib saksikan di Amerika maupun negara-negara barat lainnya, bahwa hari ini sedang terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, yaitu kebangkitan Islam secara besar-besaran, yang indikasinya hari ini orang di barat sedang berbondong-bondong, berduyun-duyun memeluk agama Islam kita ini. Alhamdulillah. Hal ini juga bisa dihubungkan dengan keruntuhan khilafah Islamiyah terakhir di Turki atau Turki Utsmani. Kemal Atatürk sebagai seorang yang menghancurkan khilafah Islamiyah Turki Utsmani di Turki tahun 1924. Kalau kita hitung tahun 1924 ke sekarang ini tahun 2025, lebih kurang 100 tahun, hampir 101 tahun. Kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi, Rasul pernah mengatakan, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Daud. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun sekali, atau setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat ini man yujaddid laha dinaha, yaitu pembaharu-pembaharu agama Islam. Ini kalau kita hitung dari masa keruntuhan khilafah Islamiyah di Turki sampai hari ini sudah 100 tahun. Artinya sekaranglah saatnya kita bicara kebangkitan Islam itu. Dan faktanya memang kalau kita lihat saudara-saudara, hari ini kita merasakan kebangkitan Islam yang luar biasa itu. Siapa tokoh pembaharu itu? Menurut jumhur ulama itu tidak satu. Ada banyak pembaharu-pembaharu. Hari ini yang kita saksikan di Afrika, ada seorang mujaddid yang luar biasa, masih muda. Umurnya baru 37 tahun. Dia berangkat dari sebuah negara yang kecil di Afrika Barat, yang bernama negaranya Burkina Faso di Afrika Barat. Seorang pemimpin muda yang sangat berani dan seorang tentara berpangkat kapten, namanya Ibrahim Traoré. Dia telah berhasil mengusir tentara Prancis sebagai penjajah negara itu. Jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, lebih kurang 25 juta saja. Tetapi dia sekarang adalah menjadi tokoh Islam yang paling disegani oleh tokoh-tokoh dunia. Tidak berhasil dia ditekan oleh Amerika Serikat, oleh negara-negara Eropa. Dia dengan gagah berani. Boleh jadi dia adalah salah seorang mujaddid Islam di abad ini. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Dan di Turki ada juga 20 tahun belakangan ini seorang mujaddid adalah tokoh yang paling disegani dunia juga, adalah Erdogan. Jadi saudara, hari ini kita harus selalu menyuarakan tentang kebangkitan Islam itu. Kita yakin dengan sabda Nabi, Rasul itu tidak pernah bicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak bicara dengan hawa nafsu, tapi setiap pembicaraan Nabi adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beliau mengatakan setiap 100 tahun Allah akan mengutus seorang pembaharu, sekarang kita merasakan itu saudara-saudara di negara-negara barat di mana-mana sekarang. Agama Islam itu adalah agama yang paling pesat kemajuannya, dan sebaliknya agama yang paling pesat kemundurannya adalah agama-agama di barat. Itu adalah agama yang paling pesat kemundurannya hari ini di dunia saudara-saudara. Oleh karena itu kita harus menyambut kebangkitan Islam ini. Kalau saudara-saudara punya keluarga, punya istri, punya saudara perempuan tidak pakai jilbab, suruh dia pakai jilbab. Kalau saudara punya anak-anak yang belum sholat, suruh dia sholat. Katakan kepada mereka, ini nak, eranya kita kebangkitan Islam. Orang di mana-mana sudah bicara tentang ekonomi Islam, perbankan syariah. Bahkan yang paling suka dengan perbankan syariah ini bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang non-Muslim sangat menggembari yang namanya ekonomi Islam atau bank syariah ini. Di Inggris ini paling banyak diminati saudara-saudara. Oleh karena itu, tentunya kebangkitan ini tidak muncul dengan tiba-tiba dari langit sana, harus dengan usaha kita juga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Artinya di satu sisi ada pernyataan Nabi bahwa setiap 100 tahun sekali akan datang pembaharu Islam, tetapi ini juga harus dibarengi dengan usaha kita, bahwa kita juga harus ada usaha menuju kepada kebangkitan Islam itu. Apa saja pilar-pilar kebangkitan Islam saudara? Yang pertama, pilar kebangkitan Islam itu apa? Adalah kita bangkit dari aspek pendidikan. Nonsen kita bicara kebangkitan kalau pendidikan kita masih lemah. Lihat kemarin ketika perang antara Iran
dan Israel. Ternyata beraninya Israel itu hanya kepada rakyat yang terjajah Palestina. Begitu apple to apple dihadapkan satu negara dengan negara lain, antara Iran dan Israel, ternyata Israel tidak berkutik, tidak melakukan pembalasan sama sekali, bahkan minta dukungan Amerika, dan Amerika pun mundur dari perang itu. Ini adalah, meskipun mereka Syiah, paling tidak mereka memandang ini adalah negara Islam. Sebuah kebanggaan kepada kita. Kita jangan lihat dulu dari aspek alirannya Syiahnya, tapi kita lihat itu adalah Islamnya dulu, bahwa ternyata sangat efektif menaklukkan kekuatan Israel di Timur Tengah itu. Dari mana Iran bangkit? Memang dalam sejarah sebelum Nabi lahir, negara superpower ketika itu ada dua. Yang pertama Persia, yang kedua Romawi. Dalam sejarah memang Persia, yang Iran sekarang ini dari dulu memang negara yang sangat maju, negara yang punya peradaban yang luar biasa. Tapi antum kalau saya ngomong begini jangan pula bilang ini Ustaz Nababan Syiah ini. Tidak. Kita bicara tentang peradaban dalam sejarah itu, ya. Saya Sunni 100%, tidak ada Syiahnya sama sekali. Kita nentang akidah itu. Tapi kita bicara tentang Islam hari ini, cukup sedikit mewakili ya Islam. Kita tidak bicara sesat apa tidak sesat ini, tapi kita lumayan mewakili di Timur Tengah, bahwa itu satu-satunya kekuatan yang bisa menaklukkan hegemoni Israel dan Barat. Jadi kebangkitan kita dari mana? Dari pendidikan. Tokoh-tokoh paling besar di bidang ilmu matematik hari di mana? Itu di Iran. Menjadi acuan. Karena kalau sudah menguasai ilmu matematik ini, akan menguasai teknologi, menguasai dunia ini, saudara. Maka sekarang juga pesantren-pesantren alhamdulillah sudah banyak yang muncul modern, perpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum. Alhamdulillah kita bangkit sekarang dari pendidikan itu. Sebab kalau kita tidak bangkit dari pendidikan, saudara, kita akan senantiasa dijajah. Kita bicara kebangkitan itu berat. Yang kedua, apa pilar kebangkitan Islam itu? Adalah ukhuwah Islamiyah. Kalau kita tidak bersatu, kita gontok-gontokan, kita saling menyerang satu dengan yang lain, kita saling menghina satu kaum dengan kaum yang lain, tidak ada kebangkitan Islam itu. Maka saudara-saudara, ketika dua pilar ini kita kuasai, kita miliki, pertama pendidikan ilmu pengetahuan, yang kita tahu wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra, yang artinya baca. Ini bicara pendidikan. Yang kedua kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah. Baca sejarah, bukankah Rasul ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau tidak butuh waktu lama-lama ya mengambil alih kekuasaan Mekah itu, hanya butuh waktu 8 tahun. Dari aspek mana Nabi membangkitkan kekuatan itu? Yang pertama, ketika sampai di Madinah, Rasul sesudah membangun Masjid Kuba. Yang kedua dilakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ini adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Maka tidak butuh waktu yang lama, saudara, hanya 8 tahun pasca hijrah, Nabi dan sahabat-sahabat bisa mengambil alih kekuasaan Makkah dari tangan orang-orang kafir Quraisy tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Dan itu sebuah peralihan kekuasaan yang paling damai dalam sejarah manusia. Saya mengutip dua ini saja, pilar-pilar kebangkitan. Masih banyak yang lain, tapi karena waktu kita terbatas, ini saja bisa kita miliki. Pendidikan dan ukhuwah Islamiyah, insya Allah kebangkitan kita adalah sudah di depan mata. Memang setiap kebangkitan itu ada pengorbanan. Puluhan ribu saudara kita menjadi korban syuhada di Palestina, tapi Allah ganti dengan ratusan ribu orang-orang di barat menjadi mu'allaf, berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Itu saya lihat dengan mata kepala saya. Kalau sholat Jumat begini, saudara, sholat Jumat itu di luar sana, di teras sana disediakan itu kursi-kursi. Semula saya pikir
kursi-kursi itu adalah buat orang-orang yang disable, orang-orang yang cacat. Ternyata tidak. Kursi-kursi itu disediakan bagi orang-orang Kristen dan orang-orang Jewish, orang Yahudi yang ingin mendengarkan khutbah Jumat. Kenapa mereka hadir ke masjid? Karena rumah-rumah ibadah mereka telah dijualin dan disewakan kepada orang-orang di luar agama mereka. Subhanallah. Dan perlu Anda tahu bahwa saya hampir tidak melihat ada solat Jumat di Amerika itu, kecuali sedikit saja yang solat Jumat 1 putaran, rata-rata 2 putaran, bahkan 3 putaran orang solat Jumat. Kenapa? Karena masjid sudah tidak mampu lagi menampung jumlah jamaah yang begitu besar. Bukan karena jumlah masjidnya sedikit, tidak, jumlah masjidnya per kota itu ratusan. Tapi ada gelombang orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini, saudara. Ini kebenaran daripada hadis Nabi tadi, bahwa setiap 100 tahun itu Allah akan datangkan pembaharu-pembaharu Islam. Sekarang kita lihat, saudara, di mana-mana di Eropa. Bahkan kalau antum pergi ke Dortmund di Michigan di Amerika, itu sekarang azan pakai menara itu sudah boleh. Dan kalau kita jalan-jalan di kota itu, perasaan kita bukan di Amerika. Perasaan kita sedang jalan-jalan di Timur Tengah, karena di mana-mana orang pakai cadar, di mana-mana orang pakai jubah, di mana-mana orang pakai jenggot. Suasananya seperti suasana di Timur Tengah. Dan sekarang ini ada juga kemenangan wali kota yang beragama Islam di New York itu. Subhanallah. Dan di Michigan itu sudah 5 wali kota yang beragama Islam. Jadi saudara-saudara, ini kita harus suarakan, kita harus sampaikan kepada umat. Jangan kadang-kadang kalau kita bicara Amerika, yang kita lihat hanya pemerintahnya, memang pemimpinnya zalim, tetapi masyarakatnya, rakyatnya sekarang ini sedang bergerak menuju Islamisasi, saudara-saudara. Jadi ada yang kontras antara pemimpin dan rakyatnya. Pemimpinnya cenderung zalim memerangi agama Islam, tapi mereka tidak berhasil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin kafir itu, kata Allah, selalu berusaha untuk memadamkan cahaya agama Islam ini, tapi mereka tidak berhasil. Justru cahaya Islam itu semakin terang benderang di mana-mana, yang ditandai tadi orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Mudah-mudahan informasi ini sebagai motivasi kepada kita untuk segera kita di tanah air bangkit, kita menuju kebangkitan Islam ini. Ya, kita lihat fakta-faktanya sekarang. Mari kita bersatu, mari kita bangkit dari segi pendidikan ini, mari kita bangkit lewat masjid. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disabdakan Nabi itu menjadi sebuah realitas dalam kehidupan kita sekarang. Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al ilahul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai terakhir daripada khutbah ini, khatib ingin membacakan satu ayat lagi dalam surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang tua muslim, wahai para bapak, wahai para ibu, wahai para saudara, Allah mengingatkan kita, hendaklah setiap kamu merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas terhadap apa yang kamu takuti.
Kalau kamu tiba-tiba mati mendadak, meninggal secara tiba-tiba dipanggil Allah, sementara kamu meninggalkan anak-anak, generasi kamu di belakang kamu adalah anak-anak yang sangat lemah, terutama lemah keimanannya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya. Kita diingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Ayat ini adalah membangkitkan spirit kita untuk menuju kebangkitan Islam. Kalau setiap diri kita memikirkan, kita melahirkan, mencetak, mengorbitkan anak-anak generasi kita adalah generasi yang kuat, maka kebangkitan Islam itu sudah di depan mata kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menuju jalan yang benar, dan semoga setiap pribadi kita menjadi pembela-pembela kebenaran, menjadi pejuang-pejuang kebenaran yang senantiasa menyuarakan kebenaran ini. Sampaikan kepada semua keluarga kita, saudara-saudara kita yang masih malas-malasan beribadah, yang masih malas-malasan berislam ini. Sampaikan kepada mereka, ini eranya adalah era kebangkitan Islam. Kamu harus bangkit, kamu harus hijrah, kamu harus sadar. Kita, setiap pribadi kita adalah mempunyai tanggung jawab moral ini. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat kepada kita semuanya, dan kita senantiasa memohon maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang bisa menolong kita dan memenangkan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela agamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudul man khudalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ibadakal mustad'afina fi Filistin, Allahumma ansur ibadakal mustad'afina fi Filistin, khassatan fi Gaza ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.